dari program baru dari Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, lama ya kita tidak berjumpa. Kali ini saya Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon.com, kembali lagi menjadi host dalam acara kesayangan Tribuners sekalian, tentunya Tribun Ambon Podcast. Dan kita akan dalam tema kita kali ini membahas sepak terjang aktivis masa kini. Nah, mendengar kata aktivis tentu sangat dekat dengan yang namanya perjuangan, yakni perjuangan isu visi misi yang diyakininya sesuai dengan kepentingan organisasi, baik itu organisasi lingkungan, sosial, politik maupun organisasi massa lainnya. Mereka juga kerap terlibat dalam berbagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik melalui advokasi, penggalangan dana, dan kadang mereka juga harus turun langsung ke lapangan sebagai relawan. Nah, aktivis ini juga Tribuners memiliki peran penting dalam berbagai upaya untuk mewujudkan dalam menggiring permasalahan yang sedang diperjuangkan hingga tuntas dan memberikan hasil yang baik. Salah satunya itu melalui aksi-aksi demo atau orasi yang seringkali kita lihat di layar kaca televisi ataupun di media-media. Nah, saat ini kita akan membahas sepak terjang aktivis masa kini. Saat ini sudah hadir di studio Tribun Ambon yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Risman Solisa, salah seorang aktivis dan orator ulung dari kampus Unpati yang terkenal di Kota Ambon tentunya. Selamat sore, Bung. Sore. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik ya. Nah, kita mengenal dulu nih ya Tribuners, sosok Risman Solisa ini seperti apa? Aktivitasnya sekarang seperti apa nih? Atau ada hal bahagia yang mau disampaikan hari ini? Aktivitas sekarang kebetulan kemarin baru menyelesaikan studi S1. Wow. Fakultas Fisik Unpati. Congratulations. Dan sekarang masih baru 2 hari ya, jadi aktivitas masih seperti biasa. Oke baik. Nah, ini Bung Risman ya yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa terutama di Unpati sebagai seorang aktivis, terutama ini terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi dan orasi-orasi yang seringkali terjadi. Nah, apa sih yang menjadi alasan dari Risman untuk menjadi seorang aktivis saat awal-awal mau masuk kampus? Waktu awal saya sebenarnya sudah terlibat di organisasi sebelum masuk kampus. Okay. Waktu SMP saya itu sudah bergabung di salah satu organisasi nasional juga, yaitu PI, Persatuan Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya ketua komisariat di SMP 36 Role. Nah, di situ sudah ada pengalaman terkait karena yang turun mengajarkan kami pada saat itu adalah abang-abang juga dari mahasiswa, dan kemudian sudah mendengar bagaimana perjalanan mahasiswa. Nah, saya setelah itu saya lulus sekolah 2015 dan sempat nganggur 2 tahun dan kemudian melanjutkan studi di Universitas Patimura. Nah, awal mulanya merasa tertarik dengan aktivis karena pada saat itu ya lihat senioritas yang ada di kampus sangat sekali karena awal kita sebagai mahasiswa dengan satu tekad datang untuk kuliah, yaitu untuk merubah paradigma berpikir, merubah diri, baik yang tadinya dari yang buruk ingin menjadi lebih baik. Okay. Makanya bagi saya ingin menjadi lebih baik ya mungkin saya harus masuk di organisasi dan menjadi aktivis. Dan alhamdulillah saya masuk di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Pertanian Unpati pada saat itu, dan bergabung di LSM
dan kemudian mengikuti gerakan-gerakan, baik gerakan demonstrasi, karena aktivis ini kan bahasa universal, tapi ada juga aktivis itu ikuti gerakan Passion-nya ya. masing-masing di mana? Ya, tapi saya sendiri lebih cenderung ke seringkali Ya. di Aksi-aksi lapangan, aksi di lapangan. orasi ya, demonstrasi. Nah, demonstrasi gitu. Nah, lanjut nih Risman. Ketika menjadi aktivis di kampus itu prinsip apa sih yang paling kamu pegang? Aktivis itu yang pertama prinsipnya adalah bagaimana bisa dapat memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, di mana kita bisa mampu mengawal kepentingan-kepentingan yang benar, mengawal kepentingan-kepentingan yang memang betul-betul mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat, baik masyarakat kalangan bawah sampai kalangan menengah. Oke, baik. Nah, kan baru lulus baru 2 hari ini, baru wisuda. Ada masih mengawal isu tidak di kampus? Untuk kita kan baru lulus bukan berarti kita terlepas dari kampus. Ya. Dari kampus kita kan juga kalau ketika lulus kita jadi soal untuk mengawal kampus itu hak kita sebagai alumni maupun sebagai mahasiswa. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau soal kawal ya masih kepengen lah untuk mengawal. Masih ada mengawal isu-isu seperti apa yang paling besar saat ini yang dikawal terutama di kampus Unpati? Kalau saat ini ya bagi saya sendiri untuk saat ini kan kampus banyak sistem yang sudah dirubah atau kemudian ada program-program baru yang memang butuh untuk dikaji kembali apakah program ini menguntungkan mahasiswa atau tidak kan. Nah, seperti program RPL, rencana pendidikan masa lampau ini yang memang ada nilai plus, ada baik buruknya juga, karena ada kira-kira seperti itu. Nah, selama menjadi aktivis dan kemudian terlibat dalam berbagai kegiatan di lapangan, orasi, demonstrasi dan sebagainya, pernah tidak kamu yang paling banyak itu mengkritisi soal sektor apa sih? Maksudnya sektor gimana ini? Misalnya mungkin politik atau ekonomi atau pembangunan gitu. Biasanya yang paling banyak itu soal apa? Atau kesejahteraan? Ya, kalau soal politik jarang sih, karena kalau soal politik berarti gerakan-gerakan yang kita bangun selama ini dimanfaatkan oleh orang, tapi yang kita kawal ini adalah gerakan-gerakan yang memang betul-betul berdasarkan dari problem masyarakat saat itu. Berarti soal kesejahteraan masyarakat Ya, yang paling soal banyak. kesejahteraan masyarakat. Baik karena Masalah sosial ya. Iya, masalah sosial maupun masalah pembangunan dan lain sebagainya. Itu seringkali kita turun dan saya sih tidak tahu mana yang lebih banyak, kira-kira seperti itu. Selama menjadi aktivis, pengalaman-pengalaman baik atau buruk seperti apa mungkin bisa di share untuk Tribuners yang lagi menonton. Sebelum menjawab, mungkin Tribuners yang lagi saat ini sementara menonton live kita Tribun Ambon Podcast di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage kami, Anda bisa memberikan komentar, bisa bertanya-tanya langsung juga seputar topik kita ataupun di luar topik kita ini. Jika itu pertanyaannya untuk Bung Risman tentunya. Oke, silakan dijawab Bung, pengalamannya. Ya, kalau pengalaman yang baik bagi aktivis ya adalah bagaimana isu yang dia kawal itu bisa terlaksanakan, dan alhamdulillah beberapa kali saya mengawal isu itu bisa saya usut sampai tuntas. Itu misalnya beberapa masalah yang masalah di kampus terkait UKT BKT di kampus itu saya kemudian soal
pembayaran uang semester, soal perpanjang mahasiswa untuk KKN, wisuda. Nah, itu seringkali kami lakukan dan alhamdulillah berhasil gitu. Dan kampus mau mendengarnya untuk memperpanjang. Itu salah satu contoh ya Itu kalau salah di satu contoh. kampus. Wah, yang buruk mungkin 2021 kemarin ya. 2021 kemarin. Itu soal apa itu? Soal saya melakukan demonstrasi terkait dengan PPKN, penerapan PPKN jilid kedua pada bulan 7 bulan 7 Agustus 2021 bulan 7 Mei Juni 2021. Sempat melakukan aksi demonstrasi dan sampai dipidanakan gitu. Wah, sampai dipidanakan. Maksudnya itu alasannya apa dipidanakan itu? Kalau di alasan yang dipidanakan itu soal saya dijerat dengan undang-undang IT. Nah, soalnya saya menulis mengkritikan bahasa copot Jokowi, Pak Murad Ismail, wali kota. Saya bahas itu dan itu dijadikan delik. Tapi sebenarnya kalau kalau dilihat dari kasus saya, sebenarnya itu cuma dijadikan delik saja, tapi sebenarnya bukan soal itu, tapi intinya adalah soal demonstrasi. Karena memang betul kita sudah dilarang untuk jangan demonstrasi. Tapi demonstrasi kita saat itu kan bukan soal kepentingan individu atau kepentingan saya selaku orator pada saat itu, namun kita melakukan observasi di lapangan dan masyarakat semua mengeluh. Masyarakat Kota Ambon pada saat itu semua mengeluh dengan kebijakan pemerintah saat itu. Dan saat itu kan Covid kan punya ada anggaran khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19 pada saat itu. Namun di hasil observasi kita bahwa anggaran tersebut diberikan itu tidak tepat. Tidak tepat sasaran. Maka itu juga menjadi keresahan kita pada saat itu. Dan kami melakukan demonstrasi. Di situ kami sudah dapat intimidasi dari kepolisian. Saya dipukul sampai diinjak-injak, dianiaya seperti itu. Kita hari itu kurang lebih 20 orang, sampai bahkan masyarakat pun dipukul. Masyarakat yang lewat di jalan aja dipukul sampai bajunya sobek-sobek semua pada saat itu. Dan 2 hari kemudian terjadi lagi suatu fenomena di media sosial, karena kita aksi kan berjilid-jilid pada saat itu. Betul. Nah, kita ada beberapa teman-teman demonstrasi termasuk saya, itu foto kita disebarkan di media sosial bahwa tangkap dan adili orang ini, provokator demo tolak PPKN. Nah, kita punya foto disebarkan di berbagai macam grup oleh akun palsu. Saya tidak bisa bilang itu buat siapa, tapi yang jelas itu di saat kita melakukan demonstrasi itu. Nah, setelah itu saya terus melakukan aksi kurang lebih 3 kali atau 4 kali turun bersama teman-teman mahasiswa. Dan hari itu juga kami dipukul lagi. Setelah turun terakhir dipukul, dan malamnya saya membuat postingan dan kemudian dicari dan ditangkap. Nah, proses penangkapan saya juga kan kalau mau bicarakan ya saya penangkapan seperti perampok, tidak ada surat panggilan, langsung ditangkap secara paksa. Tangkap saya di jalan, langsung dibawa dalam auto, dipaksa tidak langsung dibawa di samping JMP. Di situ dipaksa di situ untuk disuruh bikin gini kan oleh kepolisian. Langsung disuruh dikasih tunjuk saja surat itu, entah surat apa saya juga tidak baca. Nah, langsung dibawa ke Polres. Nah, sejak dibawa itu lalu ditahan itu berapa lama itu? Saya ditahan sampai diputuskan itu 8 bulan.
8 bulan penjara. Nah, 8 bulan penjara sampai di rutan. Saya bebas di rutan itu pada tanggal 17 2022 bulan Januari. Januari 2022. Iya. Oke, baik. Nah, berarti Bung Risman sendiri merasakan hal terburuknya ketika memperjuangkan suara-suara rakyat seperti itu. Dan Ya. itu risiko-risiko yang memang sudah diketahui sebelumnya dan siap untuk ada dalam risiko-risiko itu sebenarnya. Iya. Bagi aktivis sih penjara itu adalah rumah yang paling ternyaman. Kira-kira seperti itu. Itu seperti itu yang pandangan Bung Risman. Iya. Kalau Nah. soal dipukul dan lain sebagainya itu soal biasa. Itu konsekuensi daripada sebuah gerakan. Nah, Oke, baik. Nah, ketika berada dalam kondisi keterpurukan, berada dalam sel tahanan, tentunya tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa, terutama juga aktivitas perkuliahan, kan? iya. Nah, itu bagaimana caranya kembali lagi bangkit hingga akhirnya bisa wisuda kemarin? Iya, saya walaupun di dalam penjara tapi jiwa saya sebagai aktivis mahasiswa itu tidak hilang. Saya melihat bahwa ada banyak sekali intimidasi di dalam penjara. Ada juga. Ada juga. Ada beberapa teman saya itu diintimidasi, bahkan di dalam penjara ya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang kaya ya dia senang dalam penjara, tapi yang miskin ya dia dimarginalkan. Hal-hal Ya, itu kamu hal-hal seperti- temukan juga di Iya banyak, bahkan persoalan-persoalan hukum yang memang banyak sekali tidak adil yang saya temukan di dalam penjara. Cuman kemarin saya setelah keluar 1 minggu kurang lebih melakukan demonstrasi juga. Saya sempat setelah keluar demonstrasi iya, lagi. saya sempat menyuarakan itu di depan Kejaksaan Tinggi. Dan saya bilang bahwa ada beberapa proses-proses yang tidak adil di dalam penjara. Kira-kira seperti itu. Nah, kita berlanjut dari masa-masa pengalaman seperti itu, mungkin hal-hal ini bisa menjadi contoh ya bagi adik-adik sekarang yang mungkin masih berproses sebagai aktivis di kampus, masih berkuliah juga, supaya tidak takut dalam memperjuangkan suara-suara rakyat ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan. Nah, selanjutnya ini selama melakukan berdemo, benarkah ada demo-demo yang sebenarnya itu ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu? Kalau dalam demonstrasi, ya ada juga demonstrasi yang ditunggangi dalam karena demonstrasi ini kan juga biasanya ditunggangi oleh para politisi. Dan kalau semasa saya semester 1 semester 2 mungkin ya. Ada ya, pernah terlibat dalam. Ya, Pernah terjerumus lah dalam. Pernah terjerumus. Hal seperti itu. Tapi pada saat saya semester 1 semester 2 ya saya tidak berpikir bahwa ini ditunjangi di kelompok ini. Yang penting saya bisa melakukan demonstrasi, saya menyampaikan aspirasi masyarakat aja. Gitu. Prinsip saya sih seperti itu. Dan terakhir baru kita tahu bahwa ini padahal ternyata ini untuk kepentingan si A, si B dan lain sebagainya. Artinya dari pengalaman itu juga belajar untuk menganalisa suatu permasalahan seperti itu ya. Dari situ ya maka kita sudah mengambil keputusan bahwa ketika ada demonstrasi lagi ya harus betul-betul itu lahir dari pikiran-pikiran mahasiswa dan berdasarkan keresahan-keresahan masyarakat. Jangan sampai ada ditunjangi oleh si A dan si B gitu. Oke, baik. Nah, ini kita tahu kan masa jabatan pimpinan kita di Maluku ini kan sudah hampir usai ya. Ya. Nah, bagaimana nih tanggapan Bung Risman tentang pemerintahan Maluku sekarang? Apa yang perlu dikritisi sih dari pemerintahan Murad Orno ini?
Kalau mau dikritisi sih banyak. Banyak hal. Banyak hal. Kalau mau dikritisi itu banyak hal. Karena pemerintahan saat ini kan kita tidak tahu dia apa yang dia lakukan. Kita tidak tahu. Mana soal pembangunan, mana soal link, apalagi semualah banyak hal. Bahkan soal kemarin-kemarin yang lagi viral dana SMI saja gagal total loh. Dan soal dana SMI. Itu Risman turut mengawal kasus ini. Iya, saya juga turut mengawal kasus itu. Dana SMI kan ada beberapa proyek yang dianggap dinilai gagal dan sampai saat ini ya tidak ada perbaikan dan ini menjadi masalah. Nah, kita ketahui bersama bahwa kepemimpinan saat ini adalah penanggung jawab penuh terhadap anggaran SMI ini. Gitu. Nah, dalam pengawalan di situ temuan-temuan apa yang didapat? Nah, soal proyek-proyek yang mangkrak di beberapa daerah, kemudian soal kemarin sempat viral ada senior PDP Ever Karnite yang kemarin baru. Oh ya, Ya, sempat dengar isu itu persoalan bagi-bagi duit di itu antara kan? politisi. Antara politisi. Nah, ini kan yang itu kan yang perlu kita kritisi kan, itu yang perlu kita sampaikan kepada pimpinan saat ini kan. Nah, kalau soal pembangunan apalagi kita bagian masyarakat banyak masih tertindas dan lain sebagainya. Iya betul sih. Bahkan sampai sekarang saja di daerah-daerah terpencil masih miskin jaringan dan lain sebagainya, jalan dan lain sebagainya. Oh iya, Bung Risman kan asalnya dari Pulau Ambalau ya. Pulau Buru. Pulau Buru. Namrole. Nah, gimana sih di sana situasi di sana gitu? Situasi Pembangunan sana mungkin bisa. Buru Selatan ya kita tidak pungkiri adalah sebuah kabupaten baru ya. Soal pembangunan sampai saat ini masih dalam proses berjalan baik. Toh jalan, jembatan dan lain sebagainya. Pemerintah Buru Selatan ya sampai sekarang masih optimis untuk membangun Buru Selatan. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bupati Safiuddin Malik ya Buru Selatan semakin hari buktinya Buru Selatan sudah keluar dari angka-angka kemiskinan kan. Jadi alhamdulillah ya di bawah kepemimpinan Bupati ya Buru Selatan semakin ya tidak begitu maju amat, cuman dalam posisi berkembang. Masih dalam tahap-tahapan itu. Iya. Nah, apakah ada pertanyaan sih? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Bung Risman, ini ada sebuah games namanya games pejabat. Pertanyaan jawab cepat. Nah, ini ketika pertanyaan beta lontarkan langsung secara spontan langsung menjawab saja. Pertanyaan pertama, pilih jadi politisi, PNS, swasta atau pengusaha? Politisi. Oke, baik. Pertanyaan kedua, lanjut S2 atau tidak? Lanjut. Oke, baik. Nah, tentang jawaban pertama tadi, kenapa mau jadi politisi? Kita tidak pungkiri bahwa di era demokrasi ini perubahan itu ada pada para politisi. Perubahan baik, perubahan maksudnya kita pengen untuk bagaimana bisa bersama untuk berbakti di tengah-tengah masyarakat. Ya saya pikir bahwa itu adalah yang lebih tepat ya kita harus masuk politisi. Salah satu langkahnya yang kamu pilih ya. Oke, nah soal lanjut S2 ini berarti memang sudah ada ancang-ancang ke arah sana ya? Ya sebenarnya kalau soal ancang-ancang sih semua punya ancang-ancang soal untuk melanjutkan studi. Namun ya kita dihalangi oleh beberapa hal. Oke, baik. Nah ini Bung Risman ini kan baru saja wisuda 2 hari yang lalu nih. Nah apa yang akan dilakukan saat ini atau apa yang sekarang ini menjadi tujuan besar di dalam tahun ini?
tujuan dalam tahun ini yaitu kalau tujuan saya ya di dalam tahun ini bagaimana bisa melanjutkan proses perkuliahan lagi dari setelah selesai S1 ya S2. Lanjut S2 di tahun ini. Lanjutkan S2. Ada masih tetap mengawal isu-isu sebelumnya juga tentunya. Ya aktivis ini kan dia sudah melekat di dalam diri, sudah otomatis ya Menjiwai ya. Kita mau di kampus atau di luar kampus kita tetap itu adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama selaku pemuda atau selaku aktivis. Nah, kita kembali ke tema kita, sepak terjang aktivis masa kini. Nah, menurut Bung Risman sendiri, aktivis masa kini yang Anda lihat yang terjadi di kampus Unpati sendiri misalnya, apa sih pergerakan mereka atau apa sih yang mereka lakukan? Apakah masih memperjuangkan sama dengan yang pernah kamu lakukan atau bagaimana? Saya sekali lagi soal aktivis ini adalah soal universal. Nah, Universal. kalau soal aktivis masa kini, justru aktivis tugas dan tanggung jawab aktivis masa kini itu yang cukup berat, ya kan? Cuman jangan kita berpikir bahwa dia tidak melakukan demonstrasi lalu itu dia tidak berpikir tentang masalah-masalah kemasyarakatan, ya kan tidak, karena ruang dari aktivis ini kan banyak ya, dia menulis melawan di dinding-dinding saja itu dia sudah mengkritisi, itu dia sudah melawan, ya kan, itu dia sudah mengkritisi negara. Dan pada aktivis saat ini ya mungkin yang pertama kita mahasiswa saat ini adalah kita didesak oleh sistem karena kita sudah diharuskan untuk percepat kuliah tetap 4 tahun, lewat dari situ DO. Jadi mahasiswa saat ini lebih cenderung ke menyelesaikan studi, kira-kira seperti itu. Nah, namun ruang aspirasi mahasiswa saat ini kan banyak, bukan saja di ruang demonstran, di media juga, di media sosial. Nah, di media sosial semakin terbuka ya dengan perkembangan akun teknologi. Facebook, bahkan di Tribun juga, itu salah satu. Ya, betul. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada bawa buku ini, buku apa nih? Nah, ini buku hadiah sih, dikasih hadiah dari abang saya, Abang Abdul Qayyum Nurlete. Buku ini catatan akhir mahasiswa. Nah, ini dia kasih hadiah kemarin di saat saya wisuda. Saat wisuda kemarin. Ya. Sudah diulas-ulas sedikit bukunya itu. Saya baru baca 2-3 lembar. Oke, baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir. Harapan dari Bung Risman bagi generasi sekarang, baik itu aktivis maupun mahasiswa pada umumnya yang masih berkuliah, terutama di Maluku, seperti apa harapannya? Harapan saya terhadap kita semua, baik aktivis maupun mahasiswa, agar kita harus mampu untuk berpikir di atas rata-rata para tokoh-tokoh nasional, agar bagaimana Maluku ini bisa dilihat dari proses sumber daya manusia itu mampu bersaing dengan daerah-daerah luar. Karena tentu bahwa kita bicara persoalan sumber daya manusia, bahwa Maluku ini masih lemah, namun itu tidak bisa menutup ruang untuk kita tetap untuk melanjutkan berusaha untuk bagaimana lebih bangkit lagi kembali. Kira seperti itu. Oke, baik. Nah, cukup lama ya kita berbincangnya, kurang lebih berapa menit ini nanti? 30 menit ya, sudah 30 menit sudah kita berbincang-bincang seputar sepak terjang aktivis masa kini, kemudian juga tentang pengalaman yang dialami oleh Bung Risman yang memang juga salah satu orator yang
cukup terkenal ya di kalangan mahasiswa bahkan juga sampai ke pejabat ya. Dan ada satu kalimat yang saya kutip dari Najwa Shihab seperti ini. Jangan bosan bicara tentang kebenaran agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Dari studio Tribun Ambon, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirama, Kota Ambon, saya Jenderal Luis pamit undur diri. Sampai ketemu lagi Tribuners dan salam sehat, panjang umur perjuangan. Merdeka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.